kabarnya? Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat pengurus pemuda yang memberikan kesempatan. Sudah siap belajar firman Tuhan? Amin. Mari kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Oke. Kira-kira gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar ditilang. Gambar borgol. Siapa yang pernah di borgol? Angkat tangannya. Yang sudah pernah berurusan ada di belakang tuh. Yanto katanya angkat tangan. Dia angkat tangan tadi sudah pernah di borgol. Siapa yang borgol? Yanto? Pak polisi ya. Haleluya. Siapa yang pernah berurusan dengan Pak polisi? Semua kali yang bawa motor kali pernah berurusan dengan Pak polisi. Nah, saya memberikan tema malam hari ini apa? Milenial yang mengalahkan kejahatan. Amin. Sudah siap mengalahkan kejahatan? Yakin enggak? Coba lihat kiri kananmu, muka-muka penjahat atau muka-muka orang baik? Muka-muka penjahat atau muka-muka orang baik? Coba lihat. Jangan. Saya khawatir di sebelahmu ada begal, di sebelah kirimu ada penjahat, kan begitu. Kita semua orang baik, amin? Atau ada yang mencurigakan di sebelah kiri sana, kanan sudah? Coba lihat. Haleluya. Semua kita orang yang mau mengalahkan kejahatan. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayatnya 21 dan 17. Satu, lihat aja di atas ini. Sudah ada di atas ini, saya siapkan. Oke, mari kita baca. 3, 2, ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 3, 2, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi saya baca, saudara merenungkannya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Siapa yang sudah merasa melakukan yang baik bagi semua orang? Angkat tangannya. Yang merasa jahatin semua orang? Angkat tangannya. Yang tidak pernah berbuat jahat? Angkat tangannya. Wih, si B tidak pernah berbuat jahat. Waduh. Yang pernah berbuat baik? Angkat tangannya. Yang pernah ya? Haleluya. Semua pernah berbuat baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke. Apa itu kejahatan? Kriminal. Jangan-jangan muka di sebelah kiri, kanan ada muka kriminal kali. Makanya langsung disimpulkan bahwa kriminal. Haleluya. Anak-anak Tuhan di sini tidak ada yang muka-muka kriminal, amin. Amin. Jangan-jangan kalian bilang di depan itu mukanya kayak kriminal. Haleluya. Kata Kavin tadi dia salah kali yang memilih saya ini karena hamba Tuhan. Waduh, bahaya ini. Kata Aldo Payanto, itu buat semangat, membakar kalori semangat. Haleluya. Oke. Siapa yang pernah ketemu dengan begal? Siapa yang takut dengan begal? Yang takut? Emang Bang Purba begal? Gak mungkin muka seperti itu begal. Kumlat lagi. Jangan salah kamu. Kejahatan dalam kebaikan semua kumlat kan? Dulu kan dia mati untuk dunia, sekarang dia hidup untuk Kristus. Amin. Ya kan? Oke. Kejahatan adalah buah dari hati yang cungkir balik. Tahu cungkir balik? Keputar hatinya. Seharusnya dia berbuat baik, tetapi dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saya lanjutkan di sini. Dan dikuasai oleh amarah yang menimbulkan kekejian bagi Allah dan bagi manusia. Makanya saya buat status tadi. Kalau orang tidak bisa menguasai hati, maka bisa menimbulkan sakit hati antara sesama dan sakit hati juga terhadap Tuhan. Maka orang yang berbuat jahat pasti hatinya sedang terputar. Ada hatinya yang sedang terputar atau otaknya yang sedang berputar? Jangan-jangan otaknya yang sedang berputar. Jangan
Jangan banyak itu khotbah saya malam ini. Saya nggak khotbah siapa-siapa, saya sedang khotbahkan diri saya. Mungkin salah satunya juga saya penjahat, bisa jadi, ya kan begitu. Nanti lihat ada ayatnya di situ ya. Ini masih begel ini. Definisi kejahatan adalah merusak atau menemukan sehingga tak berharga lagi. Masih ingat kamu waktu buat jahat? Siapa ya yang pernah berbuat jahat? Sudah dirusaki tapi tidak dipertanggungjawabkan. Sudah diapa-apain tapi tidak dipertanggungjawabkan. Kalau ada di tengah-tengah kita, mari kita bertobat bersama-sama. Tapi kalau tidak nyadar, biarlah Tuhan yang menyadarkan kita. Ya kan? Dalam kita berkeluarga juga, dalam kita membangun hubungan satu dengan yang lain, mungkin kita hanya jadi perusak. Maka jangan jadi perusak, tetapi jadilah orang yang berkenan dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kalau sudah rusak, maka tidak apa? Tidak menyenangkan. Kalau teman saudara sudah rusak pertemanannya, masih enak nggak berteman? Enak nggak? Sudah nggak enak lagi. Karena kenapa? Karena sudah rusak. Begitulah hubungan manusia dengan Allah. Allah dengan manusia, hubungannya sudah rusak. Maka harus ada pendamai di sana. Jangan mukanya menatap saya begitu dong. Saya takut kalau begitu mukanya. Ada dalam hati cepat-cepat kayak khotbah, biasanya bisa teleponan, kan begitu kan? Ada nggak di sini? Nggak ada. Pura-pura lupa. Tahu pura-pura lupa? Ya kan? Apalagi selain tidak menyenangkan, tidak enak. Sudah tidak enak lagi, benar pun? Sudah tidak enak lagi, Aldo? Benar? Benar ya? Sudah tidak enak lagi. Karena pelaku-pelaku kejahatan pasti tahu mana yang enak, mana yang tidak enak. Dulu ya. Berbuat jahat, mana yang lebih enak? Berbuat jahat apa berbuat baik? Berbuat baik. Siapa yang katakan enak lagi berbuat baik? Tapi bohong. Ini ciri-cirinya Aldo ini aku. Haleluya. Pura-pura semua kalian ini, padahal kalian langgar terus. Itu juga sudah menjadi sebuah kejahatan kecil-kecilan kan? Langgar terus. Sudah dibilang jangan pacaran kayak saya langgar juga saya pacaran. Dulu kan? Masih semester 3 sudah pacaran. Coba bayangkan di semester 3. Itu kesalahan-kesalahan. Ya kan? Apa? Selain tidak enak apa? Menjijikan. Kenapa kamu ketawa sekian? Jangan-jangan ada yang menjijikan di antara kita ini. Makanya kamu ketawa. Ya kan? Tidak ada. Kejahatan timbul dari keinginan hati manusia yang berdosa. Masih nyadar berdosa? Atau sudah malaikat? Setengah malaikat. Haleluya. Memang si P ini luar biasa. Setengah dewa dan setengah apa itu? Hantu. Siapa yang sudah tidak berdosa? Angkat tangan. Orang suci dia ya. Haleluya. Yang masih merasa berdosa, biarlah kita menjawab sendiri. Karena kita adalah manusia yang lemah dan punya keterbatasan masing-masing. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Jangan kita menjadi hakim atas hidup orang lain. Ya kan? Wah, ada cewek cantik dua ini. Ada yang bertanduk dan ada yang bersayap. Warna putih. Pilih yang mana, Aldo? Ini nama malaikat yang bersayap. Malaikat yang bersayap, bukan yang hitam ya. Terkadang yang hitam membawa kita ke dalam jurang. Tapi tidak semua. Pusat kejahatan adalah dalam hati manusia yang dipupuk oleh siapa? Iblis. Bukan Tuhan yang memupuk kejahatan. Semakin dipupuk iblis setiap hari, semakin engkau dihancurkan, semakin engkau disakiti setiap hari. Saya yakin dan percaya pupuk yang diberikan iblis berhasil. Makin berkembanglah itu sakit hatimu, makin berkembanglah kamu kecewa, makin berkembanglah kamu tidak peduli. Karena kenapa? Karena sudah rusak. Maka jangan jadi temannya iblis. Saya ikuti Roma 10 ayat 10. Roma 10, Yohanes 10 ayat 10.
sehingga menimbulkan kehancuran yang besar dan membunuh karakter manusia. Masih mempunyai karakter? Amin. Jangan kalian bilang lagi si B tidak punya karakter. Jangan begitu, si B itu orang suci di antara orang-orang yang berdosa. Ya kan? Haleluya. Haleluya. Ya kan? Jadi hati ini berbicara tentang hati ini, bro. Berbicara tentang hati. Saya pikir tadi si B ambil batu langsung lempar dari depan. Haleluya. Oke. Lanjut. Ini pasti Gembok udah tahu ini. Jangan berikan kesempatan. Hati yang tidak terjaga ibaratnya gawang tanpa apa? Kiper. Pernah main bola? Pernah nonton yang main bola? Kalau tidak ada gawangnya, apa yang terjadi? Maka yang sangat mudah dibobol. Tadi bobol? Apa lagi? Diporak-porandakan. Setelah itu apa? Dan dihancurkan sehingga menimbulkan kekalahan. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan biarkan hatimu dipenuhi hal-hal yang menyakitkan sesamamu. Jadikanlah Tuhan sebagai sandaran di hidup kita, supaya kita jangan kebobolan. Siapa yang pernah kebobolan? Tidak mengaku kan? Padahal semua kita pernah kebobolan. Kenapa ketawa? Gak ada yang lucu kan di gambar ini kan? Kejahatan adalah musuh orang percaya, terutama anak-anak muda. Kejahatan adalah ada di sekeliling kita dan sedang apa? Menggerogoti iman kita. Coba lihat dulu, ada kejahatan gak di sekeliling? Gak ada ya? Gak ada lah di sekeliling kita yang gak ada. Semua anak-anak Tuhan. Ya kan? Lanjut. Siapa yang pernah dibuat begini? Kamu tidak berguna, gitu pulang aja. Gak ada ya? Kita semua berguna, amin. Karena kita bilang begini, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu, baik manusia, baik apapun yang ada, semuanya baik adanya. Tapi yang membuat tidak baik itu ketika kita tidak menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin ya nak? Amin. Masih sadar? Amin. Kalian duduk berdua Kristen, saya pikir tadi siapa manusia cantik. Oi, Gaby jangan pandang ke sana, Gaby. Pandang ke sini aja, Gaby. Karena tidak ada daya tarik di sana, di sini ada daya tarik. Haleluya. Macam-macam kejahatan. Pasti udah familiar dengan ayat ini. Kita baca bersama-sama ayat ini dulu. 3, 2, ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, berhati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Semua hal-hal ini timbul dari mana? Dari dalam dan menajiskan orang, menajiskan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan menajiskan tempat di mana kita berada. Karena kejahatan timbul dari hati. Karena ada kesempatan untuk berbuat dosa, maka terjadilah kejahatan. Kalau tidak ada kesempatan, pasti tidak berbuat jahat. Bagaimana cara kita mengalahkan kejahatan? Yang pertama, sudah pernah lihat ini? Harus berbuat baik untuk semua orang. Sudah berbuat baik untuk semua orang? Amin. Siapa yang pernah berbuat baik buat musuhnya? Angkat tangan. Ada yang punya musuh di sini? Yang punya musuh angkat tangan. Yang tidak pernah punya musuh angkat tangan. Yang
tidak pernah punya musuh? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, berarti semua kalian di sini musuhannya. Iya kan? Satu asrama musuhan. Saya punya musuh. Haleluya. Siapa musuhmu? Setan. Setan. Haleluya. Berbuat baik untuk semua orang, berbuat baik untuk sesama kita. Nah, berbuat baik untuk semua orang bukan perkara yang mudah dan bukan juga perkara yang sulit. Berbuat baik untuk semua orang bukanlah perkara yang mudah dan bukan juga perkara yang sulit. Tapi terkadang kita yang mempersulitkan diri. Alkitab mengatakan begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mungkin mereka tidak tahu kalau sedang berdoa bagi musuhmu itu sudah menjadi sebuah apa? Kebaikan yang timbul dari hatimu. Karena saya yakin dan percaya hal-hal yang baik timbul dari Allah, sedangkan hal-hal yang jahat timbul dari si iblis. Bapa dari segala pendusta siapa? Siapa yang suka berdusta? PHP terus menerus. Saya nggak berbicara PHP sih. Tapi saya berbicara tentang pendusta. Mengasihi itu gampang kalau kita mempunyai hati. Tapi kalau hati sudah tidak punya lagi, maka mengasihi itu berat dan sebab Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Berarti bukan hanya satu orang yang mengetahui kebaikan hatimu, bukan hanya satu kelompok yang mengetahui kebaikan hatimu, bukan hanya orang terdekat yang mengetahui kebaikan hatimu, bukan hanya pemuda GPSK yang mengetahui kebaikan hatimu, tetapi semua orang, baik orang yang baik maupun orang yang menyakiti engkau. Maka Alkitab mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Berarti kalau semua orang, musuhmu juga ada di dalam sana. Orang yang kamu benci juga ada di dalam sana. Orang yang kamu tidak sukai ada di dalam sana. Tetapi Alkitab merekomendasikan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Amin. Jangan hanya kamu sendiri. Alkitab mengatakan, kalau kamu mempunyai pelita, janganlah kamu taruh di bawah mana? Di bawah mana? Dua bicara. Ya. Jangan ditaruh sembarangan. Jangan hanya untuk kamu sendiri, jangan hanya untuk memuaskan kamu sendiri, tetapi kita juga harus berani keluar untuk menyatakan bahwa saya adalah anak Tuhan. Amin. Wah, kalau Aldo yang nolong cewek ini pasti semangat sekali ya, Boy. Iya. Kamu mana yang lebih semangat? Menolong cewek apa menolong cowok? Bencong. Haleluya. Saya khawatir ini Aldo ini ada perbedaan gender ini Aldo ini. Jangan dekat-dekat dengan Aldo, bahaya. Karena sesama jenis. Jangan ya, berbahaya. Katanya ini berbahaya, jangan jeruk makan jeruk. Berbuat baik kepada semua orang harus lahir dari hati, mampu menerima semua kelemahan orang lain, sebab Tuhan terlebih dahulu mencintai dan menerima kelemahan kita. Siapa yang tidak punya kelemahan, tolong lambaikan tangannya. Kalau kita masih mempunyai kelemahan, terimalah kelemahan orang lain. Kalau kita masih mempunyai kekurangan, terimalah kekurangan orang lain, sebab Tuhan yang maha sempurna yang akan menjadikan kita sempurna menjadi anak-anaknya. Amin. Yang kedua, supaya kita bisa mengalahkan kejahatan. Yang kedua, apa ini? Terserah kamu lah menafsirkannya. Memiliki hati Tuhan. Orang yang membawa hati Tuhan, saya yakin dan percaya dia mampu mengalahkan kejahatan. Amin. Kita semua bawa hati Tuhan, amin. Coba lihat kiri kananmu, ada hatinya Tuhan gak? Hati Tuhan itu seperti apa? Putih. Haleluya, putih. Keren kan? Hati Tuhan, berikanku hati seperti hatimu.
tapi sudah diberikan oleh Tuhan, tapi kita malas untuk melakukan perintah Tuhan. Milenial yang mampu mengalahkan kejahatan adalah mereka yang memiliki hati Tuhan, perasaan Tuhan, dan pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan sehingga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Coba baca ini salah satu orang, Filipi 4 ayat 8, pasti sudah hafal. Filipi 4, rendahkan hati diri. Tuhan berkata, Ya. jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Itu hatinya Tuhan. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik, pikirkanlah semua itu. Sehingga apa? Dan memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini tidak mudah, hal ini tidak gampang, membutuhkan proses hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini bukan hal yang mudah, memikirkan perkara-perkaranya Tuhan. Karena manusia lebih cenderung memikirkan perkara dirinya sendiri. Karena manusia itu tidak pernah merasa puas. Punya pacar satu masih kurang, punya pacar dua masih kurang, punya pacar tiga masih kurang. Katanya saya memilih Rayanto. Memilih apa? Kan bilang bertemanlah sebanyak mungkin supaya bisa memilih. Nanti hati anak orang sudah di PHP, siapa yang bertanggung jawab? Udah berharap ya. Kapan lagi saya ini ditembak sama si Gaby? Kapan lagi diucapkan perasaannya? Sudah berharap. Masih ada kiri kanan lihat. Iya kan? Lagunya berbeda. Kiri kananku ada Tuhan, diubah menjadi kiri kananku ada cewek. Kan begitu. Itu salah. Yang ketahui ini pasti pernah di PHP ini. Lebih sering di PHP ini malah. Haleluya. Iya kan? Memikirkan hal-hal yang baik itu bukan perkara yang mudah. Tetapi saya yakin kita sebagai orang anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mencintai Tuhan, tidaklah mustahil bagi Tuhan untuk kita memikirkan hal-hal ini. Amin. Apalagi yang dua cum laude ini, ada Revin dan ada Purwa, semua cum laude. Saya bingung kalau dipadukan cum laude sama cum laude. Jadi apa? Ada bisa membuat kehancuran atau memadukan teologi yang berbeda. Saya khawatir hati. Akan saya ingatkan kepada saudara, berat mencari pacar hamba Tuhan. Karena kenapa? Jangan sampai firman Tuhan diputar balikan di keluarga, dijadikan makanan setiap hari. Yang satu salah, kutip firman Tuhan ayat ini. Yang satu salah, kutip lagi firman Tuhan yang lain. Maka kita tidak memiliki hatinya Tuhan. Orang yang memiliki hati Tuhan pasti mampu mengasihi orang-orang yang di sekelilingnya. Amin. Mampu menerima kelemahan di sekelilingnya. Ya terus tuh, ya terus. Amin. Baik. Tetapi jika seterummu lapar, berilah dia makan. Kalau seandainya Gaby minta makan sama Ijan, beri nggak? Beri nggak ya? Oke. Kalau seandainya Gaby diminta pacarnya oleh si B, disukai kamu, beri nggak? Kamu kasih kan? Berarti kamu tidak bertanggung jawab, oke? Kamu tidak bertanggung jawab. Kau kasih luka-luka sama si B untuk diperbaiki. Astagfirullahaladzim. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu apa? Menumpukan bara api di atas kepalamu. Begini saya membahasakan sendiri. Jika ada orang yang kamu benci, jika ada orang yang tidak kamu sukai, karena kamu memiliki hatinya Tuhan, karena kamu memiliki karakternya Tuhan, kamu mampu berbuat baik di saat dia membutuhkan apa yang seharusnya kamu bisa lakukan. Amin. Alkitab mengatakan begini, jangan menahan-nahan kebaikan. Terkadang banyak kita menahan kebaikan yang harusnya kita bisa lakukan. Tapi jangan karena kita baik juga memiliki hati Tuhan, kamu colong sabung temannya. Jangan, itu dosa. Jangan colong odol giginya. Sudah tahu odol giginya tinggal sedikit buat dia, kamu ambil. Akhirnya dia gosok gigi tidak jadi, karena sudah tidak ada lagi odol.
Milikilah hati dan perasaan Tuhan. Amin. Jangan hatimu terus yang kamu pikirkan. Pikirkan hatinya Tuhan supaya kamu bisa menjadi berkat. Amin. Sudah bisa enggak memberikan makanan buat lawan kita? Tidak mudah loh saudara mengikut Tuhan itu. Makanya Alkitab berkata begini, sangkallah dirimu, pikullah salib, barulah ikut aku. Tidak mudah menyangkal diri dan tidak mudah memikul salib. Ikutlah Tuhan. Saya yakin anak-anak muda GPSK di tempat ini semuanya sudah memiliki visi misinya Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai waktu apalagi ada video yang sedang viral itu, pergilah kasihmu menjadi apa? Kejar selingkuhanmu. Jangan sampai ada di STT Tribakti dan anak-anak GPSK. Pergilah kejarlah selingkuhanmu. Pertahankanlah jati dirimu bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Amin. Yang mampu berbuat baik di saat sekelilingmu tidak baik. Kalau di saat sekeliling kita baik, kita berbuat baik, itu belum ada apa-apanya. Tetapi di saat sekeliling kita sudah tidak menerima kita, sudah tidak lagi baik adanya, di sanalah tunjukkan karaktermu sebagai anak-anak Allah. Amin. Yang pertama apa? Berbuat baik untuk semua orang. Yang kedua apa? Melingkupi Tuhan. Yang ketiga, biasanya yang ketiga ini yang terakhir. Yang buat Yesus itu cepat katanya. Sudah emosi saya dari tadi. Sudah emosi dari tadi katanya. Yang ketiga, hidup sebagai anak-anak terang. Kalau anak-anak terang, maka milenial yang mampu mengalahkan kejahatan harus hidup di dalam terang sehingga mengalami apa? Perubahan karakter, perubahan moral. Jangan-jangan kita manusia yang kurang beretika. Bukan saya bilang tidak beretika, tetapi terkadang kita kurang beretika. Maka ketika kita mengalahkan kejahatan, perubahan itu harus mulai dari diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain. Jangan harapkan dulu yang orang lain di sekelilingmu berubah. Berubahlah. Ketika kamu berubah, maka dunia sekelilingmu akan mengikuti perubahan. Amin. Tapi jangan kamu dulu waktu pertama masuk di sekolah Alkitab rajin baca Alkitab, sudah semester 3 sudah berubah, sudah tidak baca lagi Alkitab, suka baca novel. Itu kan pertanyaan besar. Dulu pertama masuk kayak apa? Percikan api yang luar biasa. Tuh. Tiba-tiba redup. Cintanya sudah mulai pudar. Maka kita mengatakan kamu jangan menjadi pribadi yang menjadi suam-suam kuku. Jangan hanya awal-awal panas, endingnya dingin. Baik, supaya kita dilihat di asrama itu sudah bertobat dari sana, maka saya harus baca Alkitab 10 pasal. Sudah masuk semester 2, semester 3, 1 pasal tidak selesai 1 hari. Ya kan? Kini waktu pertama kali datang dia semangat sekali, saya mau jadi hamba Tuhan. Setelah semester 3, benar gak ya Tuhan ini panggilan saya? Benar gak ya Tuhan ini jalannya saya? Perubahan karakter itu sangat memerlukan waktu yang panjang. Seseorang boleh kehilangan harta, itu perkataan siapa? Kalau kalian tahu ada yang kalian bagi-bagikan itu, seseorang yang kehilangan harta, sebenarnya dia tidak kehilangan apa-apa, tetapi ketika dia kehilangan karakter, disitulah dia kehilangan jati dirinya. Ketika seseorang masih ada di dalam jati diri yang benar, maka saya yakin dan percaya dia masih bisa kerja keras, dia masih bisa membuat sesuatu sehingga dia mengalami perubahan. Karena terang yang dipancarkan anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Coba lihat Efesus 5 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah berapa kali? Baca. Ya. Karena
buahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi orang yang hidup di dalam terang harusnya dia bisa menimbulkan kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Harusnya dia bisa menciptakan keadilan dan kebenaran. Amin. Jadi cintailah kebenaran itu, sebab kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Ayat berikutnya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan yang gelap, kata Alkitab. Siapa yang turut ambil bagian dalam kegelapan? Sudah tahu temannya merokok, udah ya, nanti saya tidak diberitahu dia serama, kau tenang aja. Yang penting kamu belikan saya apa? Permen. Jadi imannya bisa diganti dengan permen, kejujurannya bisa diganti dengan kue. Ya kan? Terang Tuhan akan mengalahkan kejahatan ketika kita mampu mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab lawan kita adalah diri sendiri dan sibolis. Ini bahasa apa sibolis? Sebat? Sibolis. Jangan-jangan ada sibolis baru di antara kita, ya kan? Dan yang terakhir, ini ayat yang terakhir yang saya ikuti. Kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kesimpulan, berbuat baik adalah tugas kita bersama, harus kita kerjakan terus-menerus berdasarkan kebenaran Allah. Karena manusia mempunyai kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran Allah tidak bisa digantikan oleh kebenaran manusia. Amin. Yang gantikan kebenaran Allah dengan kebenaranmu sendiri. Sebab kebenaran kita itu terbatas, tetapi kebenaran Allah kekal untuk selama-lamanya. Tanpa memandang rupa, berbuat baik adalah pekerjaan yang melibatkan perasaan, pikiran, dan hati yang tulus. Sebab Alkitab mengatakan kita adalah gambar dan rupa Allah yang mewariskan karakter Allah. Coba katakan pada dirimu, aku mewariskan karakter Allah. Ya, amin. Jangan sedikit nanti tersinggung, itu bukan karakter Allah. Dan sedikit tergoda, itu bukan karakter Allah. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi berkat bagi semua orang.